Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan alur cerita. Kali ini kita akan bercerita tentang alur film The Curve yang rilis tahun 1987. Film ini diawali dengan diangkutnya seorang pria dengan wajah berbisul oleh beberapa orang polisi yang mana saat dibawa pria tersebut selalu berteriak, "Ada sesuatu di dalam air," kepada setiap orang yang dia lihat. In the water! Beberapa hari sebelumnya terlihat seorang anak perempuan bernama Alice sedang memberikan makan ternak. Tak lama kemudian Alice pun dipanggil oleh ibunya. Ini adalah kakaknya Alice bernama Zakaria, dipanggil Zack. Dan bocah gempal ini adalah saudara tiri Zack bernama Kores. Kores suka sekali membuli Zack. Ini adalah bapak mereka bernama Nathan. Tentu saja dia bapak kandung dari Kores dan sekaligus bapak tiri bagi Zack dan juga Alice. Nathan seorang yang religius, terlihat di saat Kores dibully oleh Zack. Bapak ini melerai sambil menarasikan isi Alkitab. Tapi walaupun religius, itu tidak membuat sang bapak bisa berlaku adil terhadap anak tirinya dan juga terkadang arogan terhadap istrinya sendiri. Ibu kandung bagi Alice dan Zack bernama Prancis, ini orangnya. Mereka adalah keluarga petani. Suatu malam yang dingin, Prancis ingin berhubungan dengan suaminya. Tapi suaminya marah dan membacakan isi kitab suci kalau seorang istri tidak boleh meminta duluan kepada suami. Ini menyebabkan Prancis uring-uringan. Prancis memang sebenarnya suka mencuri-curi pandang pada Mike, seorang buruh petani yang tinggal di pondok. Rasa uring-uringan Prancis menyebabkan dia berpikiran untuk mengintip Mike dari pondok. Prancis ternyata kegep oleh Mike. Yang awalnya niatnya mengintip, ternyata Mike juga suka sama Prancis. Terjadilah hubungan perselingkuhan antara Mike dan Prancis. Saat asik-asik, tiba-tiba sebuah meteor besar mendarat di kebun milik mereka. Meteor itu bundar dan mengeluarkan cahaya tiap malam yang selalu dilihat oleh Zack. Saat kejadian itu, Nathan curiga dengan istrinya yang membenarkan pakaian keluar dari pondok Mike. Pagi harinya, Alan Forbes, seorang dokter lingkungan, mengunjungi lokasi meteor untuk memeriksa meteorit tersebut. Alan tidak sengaja membolongi meteor sehingga mengeluarkan cairan keji yang menjijikkan. Alan tidak tahu apakah cairan itu berbahaya atau tidak. Dia ingin menghubungi pihak berwenang, tetapi dihalangi oleh Davidson, yang merupakan makelar lokal dan presiden tengkulak, orang yang membeli hasil pertanian buat dijual kembali ke pasar. Davidson khawatir kalau hal itu bisa menghalangi otoritas TFA untuk membangun waduk di wilayah tersebut. Istri Alan yang bernama Esther juga mencoba memanipulasi suaminya agar diam, karena takut rumah mereka akan jatuh harganya. Malam harinya meteor itu mencair dan cairan misterius dengan cepat terserap oleh tanah dan berdampak pada pertanian. Air di dalam sumur menjadi keruh dan tidak enak untuk diminum. Buah dan sayuran membesar tetapi daunnya layu. Prancis memanen sebagian sayuran untuk dimasak dan setelah dipotong ternyata sayurannya busuk, dipenuhi oleh ulat dan cacing. Zack yang mengetahui sejak awal tentang meteor yang mencair sudah curiga kalau cairan meteor itu akan mencemari air dan pertanian mereka, sehingga dia mencuri makanan dan air yang bersih dari kediaman Alan untuk dia minum bersama Alice adiknya. Keesokan harinya, Kores diserang oleh hewan ternak yang tiba-tiba agresif. Saat mengobati Kores, Prancis sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda tidak beres pada kejiwaannya dengan menggambar di bokongnya Kores. Tidak hanya itu, ternak lainnya seperti ayam juga menyerang Alice. Panen besar kebun apel mereka pun mengalami gagal panen dikarenakan buahnya yang kelihatan bagus di luar, besar dan lebat ternyata di dalamnya berulat dan bercacing. Ternak yang mati mengeluarkan cairan dari mulut dan mata. Setelah memeriksa Alice,
Alan dipersilahkan oleh Prancis untuk minum, tapi untungnya Alan tidak jadi meminum air tersebut karena merasakan aroma yang aneh. Malam harinya, bisul di pipi Prancis mulai sangat besar, yang dengan cepat mengubah penampilannya secara aneh. Dia juga memperlihatkan tanda-tanda terganggu secara emosional, menyebabkan dia menyakiti dirinya sendiri dan keluarganya. Zack yang khawatir terhadap kondisi ibunya pun memanggil Alan. Namun setelah Alan sampai di rumah, Nathan mengatakan tidak ada apapun yang terjadi pada Prancis. Lalu Alan disuruh oleh Nathan untuk pulang. Sepulangnya Alan, Zack pun dianiaya oleh Nathan. Understand? I thought she needed help. Keesokan harinya mereka mencek hewan ternak mereka. Banyak sapi-sapi yang mengalami pembusukan di perut dan di kepala. Salah satu perut sapi yang membusuk berdenyut dan meledak hingga memandikan seluruh tubuh Nathan dan si gempal kores, kumbang, dan belatung. Malam harinya Nathan mengikat Prancis dan dia membacakan kitab suci, mengatakan bahwa kejadian ini sama seperti isi kitab suci. Ini seperti itulah akibat dosa yang dilakukan oleh Prancis yang berzina dengan Mike. Saat semua orang tertidur, ikatan Prancis lepas. Wajahnya sangat mengerikan. Dia menyerang Zack. Nathan datang menolong dan membawa Prancis ke basement untuk mengurungnya di sana. Alice yang melihat ibunya berubah menjadi mengerikan hanya dapat menangis melihatnya. Pagi harinya, Zack pergi ke rumah Alan, tapi sayangnya Alan keluar untuk memberikan sampel air ke laboratorium lokal. Air ditemukan memiliki bahan aneh yang tidak diketahui, yang mengubah kemampuan metabolisme dan struktur molekulnya. Sialnya, kesimpulan lab itu tidak langsung dilaporkan Alan kepada pihak pejabat, malah beliau menghubungi istrinya Esther. Esther yang sedari awal takut kalau masalah ini sampai ke pejabat lokal dan akan mempengaruhi harga nilai propertinya, akhirnya Esther dan Davidson datang ke peternakan Nathan untuk mencari Alan. Siapa tahu dia berada di sana. Ternyata mereka malah diserang oleh anjing yang sakit jiwa, yang telah berubah menjadi liar. Esther akhirnya mati diserang anjing dan Davidson berhasil melarikan diri ke dalam ruang bawah tanah. Hanya sayang sekali di sana ada Prancis yang kelaparan dan akhirnya membunuh Davidson. Malam harinya Nathan mendapati Zack membawa minuman dari luar. Hey. Dia pun marah kepada Zack. Terlihat wajah Nathan yang sudah ditumbuhi banyak bisul. Our food isn't good enough for you, huh? You don't like the taste of the water. Nathan mengamuk menyerang Zack dengan kunci Inggris besar. Di lain tempat, Alice pun diserang oleh Kores yang sudah berubah menjadi mengerikan. Untungnya segera diselamatkan oleh Zack. Nathan tidak membiarkan siapapun keluar ataupun masuk ke rumahnya. Semua pintu dipakunya. Zack pun menyembunyikan Alice di dalam lemari. Beruntung Alan datang, tapi sayangnya Alan dikampak dari belakang oleh Nathan. Ketika giliran Zack yang akan dikampak oleh Nathan, dan ternyata Willis untungnya datang dan menikam Nathan. Tanah di bawah rumah mulai bersinar dan naik, dan semua barang di rumah mulai pecah. Zack pergi menyelamatkan adiknya yang disembunyikan di lemari. Zack menemukan ibunya tepat pada waktunya, menyaksikan ibunya berubah meleleh menjadi cairan. Willis menyeret Zack keluar dari rumah dan membawa Zack dan Alice bersamanya ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Willis yang dibalut oleh perban tertidur di ranjang rumah sakit. Ternyata Willis terinfeksi, tapi lebih lambat karena dia sempat meminum sedikit air di pertanian. Dia menonton berita tentang bagaimana para pejabat memastikan bahwa wabah pertanian air di pertanian sudah aman dikonsumsi. Film pun ditutup dengan diperlihatkan pada malam hari bumi dan pepohonan mulai terguncang dan pecah dan menunjukkan lebih banyak cairan bercahaya menyebar ke seluruh daerah. Sejumlah besar zat itu melebar, menyiratkan bahwa wabah itu semakin parah dan film pun berakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.